mengikuti Nabi kita Maulana Muhammad. Puasa yang mana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang dinilai terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau puasanya benar-benar nilainya bagus, tapi kita ini lagi ujian nih. Ibarat orang di sekolahan lagi ngerjain ujian, ketentuannya nanti di kala lebaran. Kalau nilai nem kita bagus, maka kita akan dapat tempat yang bagus di sekolah yang bagus. Tapi kalau kita dapat nem yang kecil, maka jangan kita nguring. Kok kita susah mulu ya? Padahal buat ngaji baik, buat ibadah baik. Nah, cuma di waktu datang bulan Ramadan dia lebih sibuk mainin sesuatu yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia lebih sibuk kepada hal yang menjadikan dia lalai kepada Allah. Dia lupa kepada Quran, dia lupa salat tarawih, dia lupa mengaji, dia lupa amal kebaikan-kebaikan sehingga terbuang-buang waktu Ramadan. Sedangkan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang dia tungguin di antara bulan-bulan adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan ini semuanya diganda. Semuanya diganda. Kalau pahala tadi diomongin, Ustaz Mahdi, surganya surga Rayyan, Sa'id Ahmad, Ustaz Yasin, Abi Abdullah. Fadilahnya pahala luar biasa. Tapi yang utama Allah Subhanahu wa taala bilang, aku yang akan ganjar. Ini yang paling luar biasa. Kalau pahala diucapin tadi semua tuh. Ada yang dapat surga Rayyan, ada yang ini puluhan ribu lipat segala rupa. Apa itu kebayang? Tapi apa sih yang bakal dikasih Allah buat orang yang puasa? Ini dirahasiain sama Allah. Ada yang dibalas di dunia, ada yang dibalas di akhirat. Ada yang dibalas di akhirat walaupun di dunia nggak dibalas. Ada yang dibalas di dunia, di akhirat juga dibalas. Ini luar biasa. Makanya caranya apa? Caranya antum semua lawan hawa nafsu. Karena ini pendidikan hawa nafsu. Di mana hawa nafsu dikala diciptakan sama Allah, dibikin sama Allah, itu hawa nafsu. Dia tanya sama Allah Subhanahu wa taala, ente siapa ya? Kata Allah. Nafsu jawab, ente aneh-aneh, dilawan. Ya. Allah Subhanahu wa taala ceburin dia ke neraka panas 10.000 tahun. Diangkat lagi sama Allah. Ditanya lagi ke nafsu, ente siapa? Ente aneh-aneh. Allah juga punya neraka dingin. Dicemburin di neraka dingin. Diangkat lagi setelah 10.000 tahun. Ditanya lagi sama Allah Subhanahu wa taala, ente siapa? Dijawab lagi sama nafsu, ente aneh-aneh. Begitu luar biasa itu nafsu. Itu nafsu ditaruh di badan kita nih. Makanya kadang bangkang. Itu kan nafsu. Tapi dia kalahnya apa? Dikala ditaruh dia di neraka lapar. Belum sampai 1 jam dia udah teriak, La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya Allah, enggak kuat. Diangkat Allah Subhanahu wa taala. Ditanya. Dimasukin neraka lapar nih. Ditanya Allah, ente siapa? Ana adalah hamba-Mu, Engkau adalah Tuhan. Makanya kita disuruh puasa supaya kita tidak ngebangkang sama Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tidak ngebangkang sama Nabi besar Maulana Muhammad. Sudah banyak kita buat, kata Abi Abdullah, kesalahan-kesalahan. Kita ngebangkang sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita nggak gunain akal kita. Kita dikasih akal kita, tapi kita lebih kedepanin nafsu kita. Makanya kita ini diperbudak sama hawa nafsu kita. Dengan datangnya Ramadan, kita ini diajarin sama Nabi kita Maulana Muhammad. Biar kita menjadi hamba
sempurna. Amal yang sempurna yang gimana? Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsun mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli nafsu yang Allah panggil, wahai nafsu yang tenang. Maksudnya apa? Dia itu udah enggak lagi apa? Enggak lagi senang sama yang namanya hal-hal yang sementara, ya, hal-hal yang sementara. Dia senang sama siapa? Sama janji-janjinya Allah dan janjinya Nabi besar Maulana Muhammad. Janji Allah dan janji Nabi Muhammad inilah yang membuat hak nafsu itu menjadi tenang. Dia kalau diajakin ngaji, girang. Dia diajakin ibadah, girang. Dia diajakin berbuat kebaikan-kebaikan, girang. Karena dia pengen janjinya yang dia dapat dari Nabi besar Maulana Muhammad. Janji yang dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada malas ke majelis, malas salat tarawih, malas baca Quran, malas diajak kebaikan-kebaikan, malas, berarti nafsu kita masih gede daripada iman kita. Nah, yang seperti inilah di bulan inilah wajib kita suruh si nafsu ini kalah, agar nanti di bulan-bulan yang lain kita enteng. Kalau lagi datang, kasarnya, wah perut kekenyangan nih, kolak udah masuk, apa lagi masuk, ketan udah masuk, semua makanan sudah masuk ke dalam perut. Dipanggil sama azan isya, suruh salat isya, udah gitu salat tarawih, yang imamnya kakek-kakek. Terus dia bilang apa? Ini sendiri aja deh, atau antar aja deh, nggak ada masalah. Cuman jangan sampai nggak dikerjain, apalagi ditinggalin. Ya, jangan sampai intinya di bulan Ramadan ini udah 11 bulan ente kasih makan tuh nafsu, kenyang, berbuat kesalahan-kesalahan, kelalaian, akhirnya di bulan Ramadan masih ente ahlanin itu nafsu, masih ente ahlanin itu yang namanya kejelekan-kejelekan. Kapan ente mau dipandang sama Allah Subhanahu wa taala? Kapan ente mau mimpi Nabi besar Muhammad? Kapan ente mau dapat berjumpa dengan mereka para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan ente punya ruh lebih kecil daripada nafsu ente. Sedangkan di akhirat nanti kita akan berjumpa dengan Nabi kita Maulana Muhammad. Berjumpa dengan para aulia-aulia Allah. Ada mereka hamba-hamba Allah yang mukanya seperti bintang-bintang, ada yang seperti bulan purnama, ada yang mereka seperti matahari. Wajah kita seperti apa, hadirin? Wajah kita seperti apa di akhirat? Kalau kita tidak berdekatan dengan mereka para aulia-aulia Allah seperti Habib Ahmad bin Ali Al-Haddad, seperti para ulama keluarga Nabi besar Maulana Muhammad, kita tidak akan dilihat, hadirin. Kita tidak akan dilihat. Kalau lampu yang engkau lihat ini bisa melihat teman-teman engkau di sini, bagaimana lampunya para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala nanti? Bagaimana lampunya para nabi? Bagaimana lampunya Nabi besar Maulana Muhammad? Dengan kita nempel sama lampu saja, saya bisa lihat Habib Abdullah, saya bisa lihat Habib Ahmad, saya bisa lakukan. Dengan ini jaraknya ini lampu berapa? 1 meter, ya. Jaraknya 1 meter. Yang bikin bisa lihat itu adalah lampu cahayanya kepada kita sekalian. Ya. Seandainya tidak ada cahayanya, tidak akan bisa kita lihat satu sama lain. Oleh karena itu, kalau kita mau terani, kita punya istri, kita punya anak, kita punya sahabat, orang-orang yang kita cintai, penuhi cahaya yang ada di hati kita. Setidak-tidaknya diri kita. Jangan sampai nanti kita tidak bisa melihat Nabi besar Maulana Muhammad. Karena
yang namanya cahayanya di Ramadan. Oleh karena itu, wahai yang punya hati, semangat jiwa engkau. Kita lawan hawa nafsu kita, lawan tuh malas-malas, lawan tuh ibarat kata hal-hal yang akan menjadikan kamu itu merasa sudah cukup saya berbuat baik, ya. Tidak ada cukupnya berbuat baik kecuali kamu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan kamu. Satu saja sudah kamu hilang. Ini kita buat baik 15 tahun, 20 tahun, tahu enggak kebaikan kita? Belum tahu diterima atau tidak sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita bisa husnuzan, mudah-mudahan kita dikumpulin sama orang-orang yang telah diterima oleh Allah. Setidak-tidaknya itu, ya setidak-tidaknya, ya. Karena kalau kita ngarepin amal kita, ya untuk kita ini masih acak-acakan. Untuk kita masih acak-acakan. Ya. Buat tangan bacanya apa? Buat kumur-kumur bacanya apa? Buat ngirup air ke hidung bacanya apa? Buat ngusap muka bacanya apa? Belum lagi sholat, ya, belum lagi sholat. Kadang-kadang kita nggak baca takbiratul ihram, walaupun sunnah itu dikerjain oleh Nabi kita Maulana. Kadang-kadang Fatihah kita ini idghamnya nggak benar, ikhfa'nya nggak benar. Kadang-kadang pengen yang cepet-cepet, apalagi sholat tarawih. Imam belum sami Allah gitu udah sujud. Banyak yang begitu. Kalau oleh gini udah kayak main ondel-ondel. Ada tuh sholat kilat. Ada sholat kilat. Itu beri bengong. Gimana baca? Beliau balik mengaku. Bang. Pentapon ini. Ya itu sih urusan dia deh. Gue nggak mau nyalain urusan yang kayak begitu. Yang penting dia masih sholat. Nah kita ini amal kita seperti apa? Kira-kira amal kita diterima nggak? Nah kalau kita nggak tahu amal kita nggak diterima, jangan pernah kita malas-malas buat kebaikan. Aman. Bukan amalnya, tapi istiqomahnya. Aman. Ayo istiqomah. Besok ngaji lagi, besok baca Quran lagi, besok berbuat baik lagi, sampai Allah yang maha baik panggil kita. Kata Allah cukup ente buat baik. Sekarang ini ketemu anak, kumpul sama orang-orang yang baik dan kumpul sama Nabi yang paling baik, Nabi Muhammad.